وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Pembangunan Masjid Wikilia, para pengurus GKM, para pengurus Majelis Taklim, bapak-bapak, ibu-ibu baik yang hadir dari Bukit Wikilia maupun dari tempat lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan langkah kita sebagai langkah fisabilillah, memudahkan semua urusan-urusan kita, dan juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan semua hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini insya Allah kita lanjutkan kajian surah Al-Maidah ayat 64. Surah Al-Maidah ayat 64. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah gullat aydihim wa lu'inu قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى ومن آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا
أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يكفرون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود dan berkatalah orang Yahudi. Apa yang mereka katakan? Siapa yang berkata ini? Siapa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang ayat yang berkaitan dengan mereka ini, orang Yahudi? Wa qalatil yahudu, berkatalah salah seorang di antara orang Yahudi, namanya Finhas ibn Azura namanya. Apa perkataannya sehingga dia sampai, ini bukan hanya viral, sampai diabadikan di dalam Quran. Jadi orang-orang Yahudi itu selain mereka berani mengubah kitabnya Allah, mencampur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan, mereka juga membuat paham-paham, membuat pandangan-pandangan yang bertentangan dengan yang terdapat di dalam kitab Taurat. Salah satunya di sini. Wa qalatil yahudu, orang Yahudi yang bernama Finhas ibn Azura berkata, yadullahi maghlulah, tangan Allah itu terbelenggu. Ini kalimat bisa mengandung makna hakiki, bisa mengandung makna majazi. Terbelenggu. Bapak Ibu, kalau tangannya terbelenggu apa yang bisa dilakukan? Nggak bisa banyak melakukan apa-apa. Kalau tangan kita terbelenggu, tangan kita dirantai. Artinya apa di sini? Ini Finhas ini dia mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nggak punya banyak kekuasaan, karena dalam pikiran mereka apa yang mereka maui tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak seluruhnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna yang kedua, yadullahi maghlulah, tangannya Allah itu terbelenggu. Makna yang kedua adalah Allah itu tidak memiliki kemurahan dalam banyak hal. Dalam arti kata, Allah itu kikir. Karena dia tangannya terbelenggu, maka dia tidak bisa memberi kepada manusia sesuai kehendaknya. Coba Bapak Ibu bisa bayangkan ini. Ini orang kalau ngomong begitu kepada manusia, oke. Siapapun dia. Bagaimana kalau orang ini ngomong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Contoh yang paling mudah, kalau kita menghina, yang kita hina itu posisinya lebih tinggi dari kita, apa yang akan terjadi? Tidak ada apa-apanya kita menghina presiden misalnya, kita menghina menteri, kita menghina gitu. Yang lebih tinggi lagi, kalau orang itu menghina Rasul dihina. Gimana kira-kira? Rasul itu siapa? Lalu kita siapa? Atau yang dihina adalah Allah.
Yang hina itu Allah, menghina Tuhan. Gitu. Ini kira-kira bagaimana? Ini kalau disebut durhaka, ini durhaka yang berlipat ganda. Yadullahi maghlulah. Finhas ini mengatakan tangannya Allah terbelenggu. Kekuasaan Allah itu terbatas. Allah itu pelit. Nah, di situ ngomongnya. Langsung dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ghullat aydihim. Justru yang terbelenggu adalah tangannya dia dan juga tangan orang-orang Yahudi. Kalau kita tanya Bapak Ibu sekalian, siapa di antara kita yang pemurah? Sulit kita mengatakan. Tapi kalau kita sebut siapa di antara kita yang pelit, ya kita semua pelit sebenarnya. Tergantung ngukurnya, indikasinya seperti apa. Kalau Allah Subhanahu wa taala pelit, kita tidak bisa hidup panjang karena rezeki kita itu sangat tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah masih ngasih kita rezeki, kita masih hidup. Oleh karena itu umur yang panjang itu merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan rezeki itu tidak selalu bentuknya harta. Kita tenang, kita dalam keimanan, kita dalam keselamatan, kita dalam kedamaian, itu adalah rezeki. Maka Allah langsung membantahnya. Ghullat aydihim. Yang justru pelit itu adalah mereka. Yang justru kekuasaannya terbatas itu adalah manusia. Kalau kita jelas banget kekuasaan terbatas. Kita misalnya di dalam satu lingkungan di sini, kita mau ngurusin urusan RT aja, karena itu bukan hak kita nggak bisa. Bagaimana kalau ngurusin RW? Bagaimana kalau ngurusin desa? Yang lebih tinggi lagi, semakin sulit. Tetapi Allah Subhanahu wa taala itu yang mengurus, yang mengatur, yang mengendalikan semuanya. Semua kehidupan di dunia, kehidupan di alam barzah, juga nanti kehidupan di akhirat. Maka kalau kita menyampaikan sesuatu yang tidak benar kepada Allah Subhanahu wa taala, tingkat kebohongannya itu juga berlipat. Karena itu kalau kita mau mengolok-olok orang, mau menghina orang, lihat dulu diri kita ini siapa. Nah, di situ. Nah, ini sudah melampaui batas. Sampai Allah mengatakan ghullat aydihim. Justru mereka yang tidak punya banyak kuasa. Justru mereka yang pelit. Walu'inu bima qalu. Dan mereka dilaknat melalui perkataan mereka. Yang mengatakan itu satu orang, tapi kawan-kawannya dia menyetujui. Ini orang Yahudi. Makanya kalau kita diem terhadap perbuatan yang mungkar, kita setuju. Ada bapak-bapak melakukan sesuatu, menghina orang lain, lalu kita diemin aja. Kita berarti setuju bahwa itu. Oleh sebab itu ini satu orang yang ngomong, tapi yang setuju itu banyak. Inilah orang Yahudi. Walu'inu bima qalu. Mereka dilaknat. Apa artinya dilaknat? Mereka dibenci oleh Allah dengan perkataan itu karena perkataannya menyalahi fakta. Kalau dalam hubungan dengan hukum kita bisa dilaporkan, lalu kita bisa dipidanakan. Ujung-ujungnya masuk penjara. Kalau berkaitan dengan Allah, orang itu tidak bertaubat, dia akan mati dilaknat oleh Allah lalu masuk neraka. Ini bahaya mengolok-olok, mengejek orang lain yang bertentangan dengan fakta yang ada. Bal yadahu mabsutatan. Yang terjadi malah sebaliknya. Yadahu, tangannya Allah itu terbuka lebar. Terbuka. Apa artinya terbuka?
Allah masih memperkenankan apa yang diminta oleh hambanya. Bahkan Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan penuhi. Bahkan kalau kita hitung Bapak Ibu sekalian, yang kita miliki sekarang itu lebih banyak yang tidak kita minta daripada yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah meminta anak-anak kita begini, tapi Allah memberi melebihi yang kita perkirakan. Kita tidak minta keamanan, ketenangan, kedamaian seperti yang detail seperti ini, tapi Allah memberikannya. Kita tidak pernah membayangkan bahwa kita berada di tempat yang ini. Kita nggak pernah meminta, ya Allah nanti kumpulkan saya di sebuah masjid yang namanya Masjid Widilia tanggal sekian, tidak ada. Tetapi itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal yang tidak kita minta, tapi Allah memberinya. Itu pun kita masih mengatakan, oh enggak, saya masih punya permintaan ini kepada Allah, tapi belum dikasih. Kita lihat jawabannya. Yunfiqu kaifa yasha. Allah itu memberikan rizki kepada orang yang dikehendaki. Apa artinya dikehendaki? Diizinkan. Rizki itu diizinkan sesuai dengan yang dilakukan oleh kita. Tapi apakah rizki itu yang diizinkan oleh Allah itu diridhoi? Itu masalah yang kedua. Maka ada orang yang tidak beriman, rezekinya mungkin lebih besar dari sisi harta. Tapi dari sisi hidayah dan keimanan, dia nggak punya rezeki itu. Padahal hidayah dan keimanan itu lebih tinggi nilainya dari dunia dan seisinya. Bapak masih mau nyari rezeki yang bentuknya harta, meninggalkan iman kita. Kelezatan itu akan berhenti di dunia. Tapi kalau yang kita perdalam adalah rizki keimanan, rizki hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan berlanjut di dunia, kita dapat di akhirat lebih banyak lagi yang akan kita dapatkan. Maka Allah mengatakan yunfiqu ma yasha wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika mir rabbika tughyana wa kufra. Kalau Allah memenuhi permintaanmu sesuai dengan yang kamu kehendaki, kebanyakan kamu akan melampaui batas. Kebanyakan kamu akan jadi ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak tambah beriman. Kenapa? Karena semakin banyak harta, semakin banyak waktu yang harus kita alokasikan untuk ngurusinya. Semakin banyak kekayaan, semakin tidak punya kesempatan kita berkumpul di masjid. Tapi berkumpul kita di luar masjid. Maka Allah mengatakan, kalau aku berikan kepada kekayaan itu kepada semua orang sesuai dengan kemampuannya mereka, mereka akan melampaui batas. Kenapa begitu? Karena sifat manusia itu kalau dibiarkan, dia akan cenderung kebinatangannya yang muncul dibanding ketuhanannya. Sifat kebinatangan itu include pada kita. Coba kita dikasih sesuatu yang sifatnya duniawi, semua kita mau, tidak ada yang tidak mau. Semua mau. Mau ustadz, mau kiai, mau siapa, semua mau. Dan itu adalah fitrah manusia. Tetapi mendekat kepada sifat ketuhanan itu tidak mudah. Karena kita harus menyisihkan sifat-sifat dunia. Di situ sulitnya. Maka pada ayat ini seandainya Allah itu mengabulkan semua yang kita minta, pasti kita akan sombong. Pasti kita akan melampaui batas.
nanti pasti kita akan kufur. Karena hampir dari seluruh sifat manusia itu ke situ arahnya. Oleh sebab itu Abu Bakar, Umar, Utsman adalah orang-orang yang sudah mampu menundukkan keinginan dunianya itu di bawah cahaya ilahi, sehingga seluruh yang mereka miliki itu selalu kepada Tuhan. Tapi kalau kita, seluruh yang kita miliki kepada kita dan keluarga kita, pasti kita akan mendahulukan itu. Ini adalah sifat dari seluruh manusia. Wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha'a ila yaumil qiyamah. Dan alqaina, dan akan kami berikan kepada antara kalian, wa alqaina bainakum. Ini alamiah juga, wa alqaina bainakum. Dan akan kami berikan, timbulkan di antara kalian, apa itu? Al-adawata, permusuhan, wal baghdha'a, dan kebencian. Ketika satu orang bertambah baik ekonominya, orang lain akan bersikap. Ketika seseorang melakukan usaha, pihak lain akan merespon. Dan responnya itu kebanyakan, kalau tidak permusuhan, adalah kebencian. Maka konflik yang ada di dunia ini sesuatu yang niscaya. Bapak berbuat apa saja, orang akan komentar. Oleh sebab itu, kalau kita sudah berbuat dan perbuatan itu adalah perbuatan yang baik, udah niatkan lillah, supaya kita tidak lelah gitu. Kalau tidak lillah, kita lelah ngurusin orang. Oh, itu ngomong ini, kayak kita yang harus ngapain ditanggapi. Lillah saja. Karena kalau lillah kita akan terus. Kalau enggak, kita akan berhenti. Maka perbuatan yang lillah itu perbuatan yang istiqomah. Tapi kalau perbuatan yang tidak lillah, gampang sekali terputus di tengah jalannya. Permusuhan, kebencian yang ada di sekitar kita itu sesuatu yang niscaya. Karena dunia ini dengan segala hal yang ada, yang meliputinya, itu menimbulkan sisi keirian, permusuhan. Banyak apapun yang kita miliki nanti dikomentari oleh orang. Kita nggak punya apa-apa, dikomentari juga sama orang. Jadi tidak ada benernya kalau kita mikirin. Oleh sebab itu lakukan yang terbaik. Sama-sama perbuatan buruk sama perbuatan baik itu perlu usaha, maka lakukanlah yang terbaik. Pencuri itu perlu usaha, udah mengamati berulang kali. Pencopet itu perlu usaha, gitu. Sama-sama perlu usaha di tempat yang baik, karena akan menghasilkan sesuatu yang baik kepada kita. Kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah lah yang memadamkannya. Jadi di dunia ini, Bapak Ibu sekalian, ada orang-orang yang sukanya konflik. Ada orang-orang yang sukanya melihat orang lain susah. Karena ketika orang lain susah itu, dia mendapatkan keuntungan. Dia ciptakan perang, dia ciptakan konflik, dia ciptakan permusuhan. Karena di situ dia mendapatkan keuntungan. Dan secara
secara kasat mata itu ada orang yang mengetahuinya, ada yang tidak mengetahuinya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah mematikan api peperangan itu. Kalau dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dunia tidak akan pernah ada damainya. Sama dengan kita. Kita ini sebagai orang mukmin, kemana-mana ini mendapatkan banyak perlindungan dari Allah. Dari rumah kita menuju ke sini, dari sini nanti kita berusaha, dari tempat usaha kita ke tempat yang lain lagi. Itu keselamatan, keamanan, semuanya berasal dari Allah. Harusnya kita kesandung, tapi malaikat menolong kita. Harusnya kita mengalami kesulitan, tetapi Allah dengan malaikatnya itu memberikan pertolongan kita. Banyak hal kita tidak tahu, tetapi itu dilakukan kebaikan-kebaikannya itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu la yuhibbul mufsidin wa yas'auna fil ardi fasada. Dan di dunia ini ada orang yang usahanya itu selalu membuat kerusakan, membuat onar, motong kompas terhadap hasil yang dipunyai oleh orang lain. Itu selalu ada. Wa yas'auna fil ardi fasada. Oleh sebab itu setiap manusia harus waspada. Tidak boleh kita tidak waspada. Oh, saya letakkan, saya punya sepeda motor di sembarangan tempat, ya hilang. Kita harus waspada. Kita harus berikhtiar, berupaya sesuai dengan kemampuan kita. Baru kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh sembarangan. Kalau kita sembarangan, orang lain akan memanfaatkannya. Wallahu la yuhibbul mufsidin. Tetapi Allah tidak berpihak kepada orang-orang yang berbuat buruk seperti ini. Baik buruknya kepada Allah tadi maupun buruknya kepada manusia yang lain. Nanti ada buruk itu kepada diri sendiri. Ada buruk kepada diri sendiri. Sudah dilarang oleh Allah untuk tidak minum minuman keras, tapi dia lakukan. Ada makanan-makanan, minuman-minuman yang jelas dia memiliki efek yang tidak baik bagi kesehatan, tapi tetap saja dilakukan. Nah, semuanya punya efek. Dunia ini semua punya pengaruh. Apapun yang masuk ke dalam tubuh kita berpengaruh. Sebagaimana juga amalan-amalan kita itu berpengaruh. Kita berinfak 2.000, 5.000 berpengaruh. Jangan dikira tidak berpengaruh. Semua berpengaruh. Dan pengaruh yang diharapkan adalah pengaruh yang baik. Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau. Seandainya, kalimatnya seandainya. Apakah terjadi? Tidak terjadi. Seandainya ahlul kitab, orang Yahudi tadi yang mengolok-olok Allah, yang membuat keonaran di muka bumi ini, yang memotong kompas atas hasil yang diperoleh oleh orang lain, seandainya mereka mau beriman, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah. Bertakwa itu setelah beriman dia jalani syariat, menjalankan perintahnya Allah, menjauhi larangan-larangannya. Itu aja. Dua, iman dan takwa. Seandainya mereka lakukan, lakaffarna anhum sayyi'atihim, niscaya akan kami hapus kesalahan dan dosa serta maksiat mereka. Coba beriman aja, dosa-dosa yang lalu itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya mereka mau beriman. Wala adkhalnahum jannatin na'im, dan di akhirat mereka ini akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Kita sering mengatakan, kalau gitu enak dong, orang yang masuk Islamnya terakhir. Sementara kita
dari kecil sudah masuk Islam. Jauh lebih enak yang dari kecil masuk Islam. Karena kenikmatan hidup itu kita rasakan, terutama yang sifatnya batin, bukan hanya yang zahir. Oleh sebab itu, bersyukurlah kita sesuai dengan posisi kita masing-masing. Nggak usah ngiriin orang. Allah memang memberikan ampunan kepada orang yang masuk Islam. Tetapi Allah itu setiap hari sudah memberikan ampunan kepada kita. Setiap kita wudhu diampuni dosa kita. Setiap kita sholat diampuni kita. Setiap kita melaksanakan sholat Jumat mingguannya diampuni. Kalau kita melaksanakan puasa Ramadan tahunannya, dosa kita itu diampuni. Coba, lebih banyak mana ampunannya? Jauh lebih banyak orang yang masuk Islam sejak kecil. Walau annahum aqamut Taurata wal Injil. Yang kedua, seandainya, kalimatnya seandainya. Kalimat walau itu tidak terjadi. Seandainya orang-orang ahlul kitab, orang Yahudi tadi, aqamut Taurata wal Injil, melaksanakan apa yang terdapat di dalam Taurat bagi yang mereka hidup dan mengikuti ajarannya Nabi Musa, wal Injil, dan ajarannya Nabi Isa alaihissalam. Lalu perhatikan ayat berikutnya, wa ma unzila ilaihim mir rabbihim, dan apa yang diturunkan kepada mereka. Apa ini yang ketiga? Al-Quran. Coba, wa ma unzila ilaihim. Jadi kalau sekarang sudah ada Al-Quran, Injil itu tidak cukup. Boleh ditaati, tetapi yang harus dijadikan sebagai pegangan adalah Al-Qurannya, karena dia dinasah oleh Al-Quran. Maka setelah Al-Quran turun, mereka boleh berpegangan kepada kitab mereka, tapi amalan-amalannya nanti harus mengikuti kepada Al-Quran. Maka di sini dikatakan wa ma unzila ilaihim mir rabbihim. Kalau mereka punya kitab lalu mereka pegangi itu Al-Quran, apa yang terjadi? La akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Niscaya mereka akan mendapatkan makanan dari atas, dari langit, wa min tahti arjulihim, dan juga dari bumi. Ini adalah juga kalimat simbol. Mereka akan mendapatkan berbagai kenikmatan yang sifatnya spiritual, yang berasal dari langit, dan juga yang material, yang berasal dari bumi. Jadi Allah itu dalam konteks ini menjamin setiap orang yang beriman dia mendapatkan rezeki yang baik. Maka Imam Mutawalli Asy'arawi sampai mengatakan kalau orang itu sudah beriman, dia fi dhimmatillah, dia sudah berada dalam genggamannya Allah. Minhum ummatun muqtasidah. Di antara orang-orang Yahudi itu ada sekelompok orang yang muqtasid. Muqtasid itu apa? Mereka taat, mereka jujur. Jadi walaupun pengikut mereka itu bermacam-macam, tetapi ada sebagian kecil dari mereka yang soleh, yang muqtasid. Wa katsirum minhum sa'a ma ya'malun. Tapi kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik yang menjalankan agama, tidak patuh pada Taurat, tidak patuh pada Injil, tetapi ngikutin maunya sendiri. Sehingga disebut di sini sa'a ma ya'malun. Mereka sungguh buruk perbuatannya, karena perbuatan mereka tidak didasarkan pada syariat yang terdapat dalam Injil, yang terdapat di dalam Taurat.
Ya ayyuhar rasul. Lalu Allah menyampaikan ayat ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad itu tidak disebut namanya langsung. Ini bentuk pemuliaan yang berasal dari Allah. Ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhal muddatsir, ya ayyuhal muzammil, disebut oleh Allah. Tidak disebutkan langsung ya Muhammad. Nah, itu tidak. Karena itu bentuk daripada adab Allah kepada nabi yang paling istimewa. Baligh ma unzila ilaika mir rabbik. Sampaikan apa yang diturunkan oleh Tuhanmu kepada umatmu. Baligh ma unzila ilaika mir rabbik. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Jika engkau fa illam taf'al tidak menyampaikan amanat itu, fama ballaghta risalatah, maka berarti engkau belum menyampaikan risalah. Kewajiban Rasul itu menyampaikan risalah. Risalah itu apa? Isi daripada Al-Quran. Oleh sebab itu Rasul itu dimanapun menjadi awalul mukminin, orang yang pertama yang menjalankan syariatnya itu. Nabi Musa orang yang pertama menjalankan syariat. Nabi Nuh begitu. Nabi Muhammad juga begitu. Oleh sebab itu dalam awal salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana, kita menyebut minal muslimin, saya ini sebagian dari orang-orang muslim. Tapi kalau Rasul wa ana awwalul muslimin, itu khusus bagi Rasul, maka menjadi berbeda. Oleh sebab itu Rasul itu dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah memelihara engkau dari manusia. Apa maksudnya di sini? Allah memelihara Rasul, terutama kalau dia ingin dibunuh oleh orang. Nggak akan ada yang bisa membunuh Muhammad, walaupun upaya-upaya itu sudah dilakukan. Nggak akan ada yang bisa membunuh 5 nabi yang ulul azmi. Nabi Nuh nggak bisa dibunuh, karena memang dilindungi oleh Allah. Nabi Ibrahim nggak bisa, walaupun udah dibakar nggak mati dia. Nabi Musa walaupun musuhnya itu adalah orang yang paling kuat pada saat itu, tapi dia tidak mati. Nabi Isa nggak mati gitu. Jadi jangan dikira yang disalib itu Nabi Isa, bukan. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah tidak memberikan petunjuk? Karena hatinya tidak mungkin ditanami dengan tanaman kebajikan. Kalau orang sudah ingkar kepada Allah, yang tertanam adalah tanaman keburukan. Qul ya ahlal kitab, katakan Muhammad, wahai ahlul kitab, lastum ala syai'in hatta tuqimut tawrata wal injila wa ma unzila ilaikum mir rabbikum. Kalian itu walaupun dulu nenek moyang kalian orang-orang yang hebat, tapi di sini dikatakan lastum ala syai', kalian itu tidak berarti apa-apa dalam kaitan beragama selama kalian tidak berpegang teguh pada kitab kalian, yaitu Taurat atau Injil, lalu diikuti dengan Al-Quran. Makanya salah kalau zaman sekarang orang masih saya Taurat, nah salah. Wa ma unzila ilaikum mir rabbikum. Setelah Taurat, setelah Injil ada Al-Quran.
wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika mir rabbika tughyana wa kufra. Dan sungguh wala yazidan, kami akan menambahkan banyak hal minhum di antara mereka ma unzila ilaika, akan membuat banyak di antara mereka ma unzila ilaika mir rabbika, dari Tuhanmu, tughyanan wa kufra. Nanti setelah Al-Quran diturunkan itu, walaupun ayat ini tegas-tegas bahwa mereka harus mengikuti Taurat boleh, mereka mengikuti Injil boleh, tapi harus nanti ikutin juga yang terakhirnya, Al-Quran. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi itu justru mereka akan banyak yang ingkar, banyak yang durhaka. Mereka tidak mau mengikuti Al-Quran. Sebabnya sederhana, karena Al-Quran diturunkan kepada seorang nabi yang bukan berasal dari bangsa mereka. Inilah yang menyebabkan kesulitan mereka untuk mengimani Al-Quran dan juga Nabi Muhammad SAW. Fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Oleh sebab itu, menghadapi orang-orang yang seperti ini, Allah mengatakan, jangan engkau berputus asa berhadapan dengan orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang terbaik yang mana? Yang terbaik yang berikutnya. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Wal ladzina hadu, dan orang-orang Yahudi. Was-sabiun, dan orang-orang sabiun. Sabiun itu orang yang menyembah matahari. Ada di Iran itu kelompok sabiun, yaitu orang-orang yang menyembah matahari sebagai Tuhan. Wan nasara, dan orang-orang yang beriman. Apa ini? Yang terbaik dari mereka itu adalah man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan. Boleh dia dulu orang Yahudi, boleh dia dulu orang Nasrani, boleh dia dulu orang Sabi'in, boleh. Boleh dia itu memang sudah orang beriman. Tetapi yang terpenting dalam hidup adalah menegaskan keimanan kepada Allah. Man amana billah wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Wa amila sholihan, lalu beramal soleh. Jadi agama apapun sebelum agama Islam, ketika nanti datang syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, mereka harus, yang terbaik di antara mereka adalah yang melakukan convert, perpindahan. Boleh mereka berpegangan kepada agama mereka, dipegangi boleh, tapi syariat yang dilaksanakan nanti adalah syariat yang sesuai dengan agama Islam. Maka pada ayat ini dikatakan yang terbaik di antara mereka itu adalah orang yang man amana billah wal yaumil akhir, lalu wa amila sholihan, terus berbuat baik. Dan ternyata ini nggak banyak. Bapak Ibu bisa lihat bagaimana ceritanya Salman Al-Farisi. Begitu sulitnya untuk mendapatkan orang yang melaksanakan ajaran yang original dari agama Nasrani. Kebanyakannya sudah bercampur. Oleh sebab itu hanya sedikit di antara mereka yang masih
beriman kepada Allah, mengimani Muhammad, tunduk kepada Al-Quran, percaya kepada hari akhir, lalu berbuat soleh. Kalau siapapun, agama apapun bisa melaksanakan ini, Allah mengatakan, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak perlu takut. Juga mereka tidak perlu bersedih hati. Kenapa? Karena pasti nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka ke dalam surga. Dasarnya apa? Dasarnya beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, melaksanakan apa yang ada dalam Al-Quran, dan kemudian beramal soleh. Kesimpulan yang bisa kita ambil Bapak Ibu sekalian pada kajian kita hari ini adalah bahwa orang Yahudi bermacam-macam, orang Nasrani bermacam-macam. Tetapi di antara mereka yang beruntung adalah yang selain mereka memegangi kitabnya, mereka juga berpegang teguh pada keimanan kepada Allah, iman kepada Nabi Muhammad, iman kepada Al-Quran, lalu beramal soleh. Nah, kita semua di luar itu, kita sudah menjadi umat Muhammad, sehingga mudah bagi kita untuk terus berada dalam keimanan. Ini lebih mudah bagi kita dibandingkan mereka yang sudah memiliki warisan agama dari nenek moyang mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keimanan kita ini keimanan yang bisa terus ditingkatkan sehingga menambahkan amal-amal soleh dan juga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa sultan. Allahumma barik lana fi majlisina hadza wa barik lana fi usratina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi amwalina rabbana innaka afuwwun karim afu anna. Allahumma ij'al jam'ana jam'an mubarakan marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ihsanan ma'suma. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, jika ada kekurangannya kami mohon maaf. Aku minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.